نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ومن جاهد بجهاده واهتدى بهديه واستنى بسنته وتمسك بها إلى يوم الميعاد أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أي كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد ikhwati fillah wa akhwati fiddin serta nikmat tauhid sehingga dengan seluruh nikmat inilah kita sampai pada detik ini masih bisa melaksanakan berbagai macam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, masih bisa melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang terpenting adalah pada sampai detik ini kita masih bisa melaksanakan atau menunaikan berbagai macam kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah. Di antaranya melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah alhamdulillah, lalu kemudian dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Kemudian selanjutnya tak lupa pula salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan, membawa dan menuntun kita dari gelap dan pekatnya alam jahiliyah menuju kepada terangnya alam Islam yang sempurna. Ikhwati fillah wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah taala jami'a. Insyaallah taala pada sore hari yang sangat berbahagia ini di tempat yang insyaallah taala diberkahi oleh Allah taala ini, kembali kita akan melanjutkan pembacaan hadis kitab Al-Hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, buah karya dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Insyaallah taala pada pertemuan kita kali ini kita masih akan membacakan hadis Al-Hadis At-Tasi wal Ishrun, hadis yang ke-29, yang mana hadis ini menceritakan kepada kita atau menjelaskan kepada kita tentang jalan-jalan kebaikan. Taib, pada pertemuan yang telah lalu kita sudah membahas beberapa dari perkataan atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda beliau sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang perkara yang bisa, satu perkara yang bisa memasukkan ke dalam surga dan yang menjauhkan dari api neraka, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad sa'alta an 'azim, sungguh engkau telah bertanya tentang satu perkara yang agung, perkara yang besar. Wa innahu la yasirun ala man yassarahullahu alaihi, akan tetapi sesungguhnya perkara tersebut akan menjadi mudah bagi siapa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang perkara-perkara yang mana dengan perkara-perkara tersebut ketika dilakukan oleh seorang muslim, ketika dilakukan oleh seorang mukmin, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan muslim tersebut dari api neraka dan Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan muslim tersebut ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, perkara-perkara inilah yang penting untuk kita ketahui. Ya, perkara-perkara yang dijelaskan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inilah yang penting untuk kita ketahui, ya. Karena kita semua ini tentu saja
menginginkan, bukan hanya menginginkan, bahkan sangat menginginkan selamat dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya kita memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala? Caranya adalah dengan melakukan sebab-sebab, ya, atau amalan-amalan yang menjadi sebab kita dijauhkan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala dan melakukan amalan-amalan atau perkara-perkara yang menjadi sebab kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Ini perkara yang pertama. Ya, perkara yang pertama kata Rasulullah yang bisa memasukkan seorang hamba ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjauhkan seorang hamba dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala adalah ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan ini adalah merupakan satu kesatuan, bahwasanya engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya, engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala, kemudian engkau tidak mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Engkau tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun itu. Ya, jadi ini perkara yang pertama. Ya, atau amalan yang pertama yang ketika kita lakukan ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita ke dalam surganya dan akan menjauhkan kita dari nerakanya. Dan ini adalah perkara yang paling agung. Ini perkara yang paling agung, ini adalah amalan yang paling agung. Dengan perkara ini, dengan amalan ini, maka seseorang akan dimasukkan ke dalam surga dan akan dijauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, ya, menyembah Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidak mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala, tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita jelaskan. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tuqimus shalah. Ya, perkara yang kedua yang bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala adalah engkau mendirikan salat. Ya, engkau mendirikan salat. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tu'ti az-zakah. Engkau mengeluarkan zakat. Ya, engkau menunaikan zakat ketika sudah sampai satu nisab dan sudah sampai satu haul, maka wajib bagi kita seorang muslim untuk mengeluarkan zakat kita tersebut. Dan ini adalah merupakan perkara, ini adalah merupakan amalan yang bisa menyebabkan seseorang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan ya dijauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara selanjutnya, ya perkara yang keempat adalah watasumu ramadhana. Ya, watasumu ramadhana. Engkau berpuasa pada bulan Ramadan. Jadi berpuasa pada bulan Ramadan, ya, di samping adalah merupakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, perkara itu juga bisa menjauhkan kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala dan bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini adalah wa tahujjul baita, dan engkau menunaikan ibadah haji. Ya, jadi ini ya 5 perkara yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini ketika ya Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang satu amalan, satu perkara yang mana dengan amalan tersebut bisa menjadi penyebab masuknya seseorang ke dalam surga dan bisa menjadi penyebab dijauhkannya seseorang dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan 5 poin. Yang pertama itu tadi, menyembah Allah Subhanahu wa taala serta tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala, mendirikan salat, kemudian yang ketiga mengeluarkan zakat, kemudian yang keempat adalah berpuasa pada bulan Ramadan, dan yang kelima adalah menunaikan ibadah haji. Ini kelima poin yang mana ketika kita lakukan kelima poin ini dengan sebaik-baiknya karena Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti tuntunan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam realisasinya, maka insyaallah taala Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita ke dalam surganya dan menjauhkan kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwati fillah wa akhwati fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita 5 kewajiban. Ya, menyebutkan kepada kita 5 kewajiban.
Kewajiban yang pertama apa? Dan ini adalah merupakan kewajiban terbesar yang ada di alam semesta ini. Ini adalah merupakan perintah yang terbesar yang ada di alam semesta ini. Ya. Dan perintah ini disertai dengan larangan. Yang mana larangan ini adalah merupakan larangan yang paling agung, larangan yang paling besar yang ada di alam semesta ini. Ya, kewajiban yang pertama adalah apa? Menyembah Allah Subhanahu wa taala serta mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak boleh dipisahkan. Enggak boleh hanya menyembah kepada Allah saja lalu kemudian kita tidak mengikutkan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini harus satu kesatuan. Ya. Kenapa kita katakan bahwa harus satu kesatuan? Karena betapa banyak saudara-saudara kita dari kaum muslimin ya, yang di samping dia menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata dia juga menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala tapi juga menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dia menyembah kepada Allah iya, akan tetapi dia tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dan bukan ini yang dituntut. Ya, bukan ini yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala menyembah Allah Subhanahu wa taala serta mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak di antara kita yang di samping dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia meminta hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia meminta kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata di lain waktu dia juga meminta hajatnya kepada penghuni kuburan. Di lain waktu dia juga meminta kebutuhannya, keperluannya kepada penghuni kuburan. Orang-orang yang sudah mati, yang dianggap soleh, yang dianggap wali, dia meminta ke situ. Ya, walaupun di lain waktu dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi di lain waktu dia juga meminta kepada, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah iya, akan tetapi dia tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala, dia menduakan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang seperti ini, yang juga di samping menyembah kepada Allah, kemudian dia juga menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka mohon maaf, dia telah terjatuh kepada perbuatan kekufuran. Dia telah membatalkan keislamannya. Ya, dia telah melakukan kesyirikan, maka dia disebut sebagai orang musyrik. Dia disebut sebagai orang kafir. Ya, karena kenapa? Dia telah membatalkan keislamannya. Kita tidak boleh menduakan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya boleh menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tahukah kita bahwa orang-orang kafir Quraisy yang memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sering kita ulang-ulangi, mereka juga menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapa yang berani katakan bahwa Abu Jahal tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau ada yang mengatakan bahwa Abu Jahal tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak pernah baca sejarah, dia tidak pernah belajar. Ya, coba lihat dalam perang Badar. Apa yang dilakukan oleh Abu Jahal? Ini satu contoh kecil saja. Ya, apa yang dilakukan oleh Abu Jahal di perang Badar? Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, ya, jika siapa yang paling memutuskan tali silaturahmi antara kami dengan Muhammad, dia berdoa kepada Allah, mengadukan Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapa yang paling memutuskan tali silaturahmi di antara kami atau Muhammad, maka hancurkan di hari ini." Itu doanya Abu Jahal. Dia berdoa kepada Allah tanpa perantara pada saat itu. Ya. Dan orang-orang kafir Quraisy, ya, orang-orang kafir Quraisy, kaum musyrikin, di antara kebiasaan mereka adalah mereka langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mereka dalam kondisi terdesak. Dan itu ada dalam Al-Qur'an. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kondisi mereka. Wa idza rakibu fil fulki. Apabila mereka naik perahu, apabila mereka naik bahtera, apabila mereka naik kapal laut, ya, dan mereka diombang-ambingkan, ditiup, diombang-ambingkan oleh ombak yang sangat besar, apa yang mereka lakukan? Da'aullah. Mereka langsung meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mukhlishina lahuddin. Ya, hanya semata-mata mereka meminta kepada Allah pada saat itu. Ya, mereka lupakan Lata, Uzza, Manat, kemudian mereka lupakan Isaf, Naila, Hubal, mereka lupakan semua itu. Mereka enggak berdoa kepada mereka, langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, ya, akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan mereka, idzahum yusyrikun. Kembali kumat kambuh penyakitnya. Mereka kembali mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Jadi ini, ya, jadi jangan kita merasa puas hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita menterjemahkan, mengartikan kalimat la ilaha illallah, maka kita keliru kalau kita terjemahkan tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, kalau kita terjemahkan la ilaha illallah dengan terjemahan tidak ada Tuhan selain Allah, maka terjemahan ini keliru. Ya, kenapa keliru? Karena ternyata banyak Tuhan-Tuhan yang batil, ya, selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang hak. Ya, Allah Subhanahu wa taala adalah ilah yang hak. Makanya ketika kita menterjemahkan, mengartikan la ilaha illallah, maka maknanya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Karena banyak sesembahan yang lain. Tapi yang berhak, yang hak untuk disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tidak boleh kita ini tidak diciptakan bukan hanya sekedar menyembah saja. Ya, akan tetapi penyembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala disertai dengan pengesaan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dituntut. Ya. Nah, ketika kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menyembah kepada Allah serta mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, maka pasti kita akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pasti kita akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nerakanya. Ya, dalilnya teramat banyak dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Taib, kita lihat dulu. Ya, kita diciptakan di atas permukaan bumi ini adalah jelas. Ya, penciptaan adanya kita diciptakan di atas permukaan bumi ini jelas. Dalam rangka untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu bisa lihat dalam Al-Qur'an surah Az-Zariyat ayat 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk menyembah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, ketika para ulama menafsirkan ayat ini, ketika mereka menafsirkan kata liya'budun dalam rangka untuk menyembah kepadaku, maka para ulama menafsirkan bahwa liya'budun di sini maknanya adalah liwahidun, dalam rangka untuk mengesahkan aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kenapa? Ya itu tadi, banyak orang yang menyembah kepada Allah. Iya, jangankan kita kaum muslimin, orang-orang kafir Quraisy, kaum musyrikin pun juga mereka menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang mereka tidak bisa lakukan adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Di samping mereka menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka juga harus menyembah kepada Hubal, kepada Manat, Lata, Uzza, Isaf, Naila, dan tuhan-tuhan mereka lainnya. Ya, di samping mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka juga harus berdoa kepada berhala-berhala mereka lainnya. Di samping mereka berkorban, menyembelih tujuannya untuk Allah Subhanahu wa taala, mereka juga di lain waktu harus menyembelih kepada sesembahan-sesembahan ya mereka yang lainnya. Sama seperti kita di zaman ini. Ya, terkadang di Idul Adha kita berkorban, tapi di lain waktu kita ke pantai selatan, bawa kepala kebo, bawa kepala kambing, beli kerbau terbaik, beli kambing terbaik, disembelih di situ, dipersembahkan kepada penghuni, katanya penghuni lautan tersebut. Wa na'udzubillahi min dzalik. Ini kesyirikan. Ya, ini adalah kesyirikan. Walaupun kita sholat terus-menerus, sujud terus-menerus, tapi kita juga masih mempersembahkan sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sholat kita enggak ada faedahnya. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini berat. Makanya ya, bukan hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini Rasulullah SAW mengatakan bahwa perkara yang bisa memasukkan kita ke dalam surga, ya, menjadi sebab kita masuk surga dan menjadi sebab kita dijauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala serta tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun itu. Ya, kalau misalnya kita mengatakan saya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata kita juga memakai gelang. Dan kita meyakini bahwa gelang itu adalah merupakan perantara penyebab kita disembuhkan. Ya, ini termasuk kesyirikan. Walaupun mungkin ini belum masuk kepada kesyirikan akbar, akan tetapi ini adalah kesyirikan
Ini adalah kesyirikan asyirkul asgar. Ya. Berbeda dengan orang-orang yang meyakini misalnya, ini saya pakai gelang, saya pakai cincin, gelang ini yang menyelamatkan saya, gelang ini, cincin ini yang mendatangkan rezeki, maka dia telah terjatuh kepada kesyirikan al-akbar. Ya, dan ini mengeluarkan dia dari agamanya. Hati-hati. Wa nasallallahu taala assalamu alaihi wa na'udzubillahi min dzalik. Dan ini dianggap enteng, dianggap remeh oleh kebanyakan kaum muslimin sekarang ini. Ya, taib. Ini perkara yang pertama. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, man mata, barang siapa yang meninggal dunia, wa huwa ya'lam, sedang dia mengetahui. Ya, jadi harus difahami bahwa ya'lam di sini adalah mengetahui maknanya, memahami maknanya, merealisasikan maknanya dan mengetahui konsekuensinya. Ini yang disebut ya'lam, mengetahui. Ya, Rasulullah SAW mengatakan man mata wa huwa ya'lam, barang siapa yang meninggal dunia, wa huwa ya'lam, sedangkan dia mengetahui annahu la ilaha illallah, bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar, dengan hak kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya, dakhalal jannah, maka kata Rasulullah SAW, maka dia pasti akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bukan hanya mengucapkan saja la ilaha illallah, karena di lapangan kenyataannya kita lihat ada orang yang dalam sehari sanggup mengucapkan ribuan kali kalimat la ilaha illallah. Akan tetapi ternyata dia tidak mengamalkan konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah tersebut. Ya, dia mengatakan la ilaha illallah. Ketika seseorang mengatakan la ilaha illallah, itu artinya dia mengikrarkan la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mengatakan ini tapi dia juga masih meminta kepada penghuni kuburan, dia masih berdoa kepada orang soleh, wali yang sudah meninggal dunia, maka pada hakikatnya dia tidak memahami kalimat la ilaha illallah dan dia tidak mengamalkan konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah. Ya. Bapak dan Ibu tahu enggak kenapa kaum musyrikin tidak mau mengatakan la ilaha illallah? Padahal itu gampang. Mereka lebih fasih dari kita mengucapkan itu. Ya, kenapa mereka tidak mau mengatakan la ilaha illallah? Kenapa kaum musyrikin tidak mau mengatakan la ilaha illallah? Padahal mereka juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa kira-kira? Karena mereka tahu, memahami makna dan konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah. Ketika mereka berani mengucapkan la ilaha illallah, maka konsekuensinya apa? Berhala-berhala yang mereka piara di sekitar Ka'bah yang jumlahnya lebih dari 350 berhala, mereka harus hancurkan. Ya, itu konsekuensinya. Dan mereka paham itu. Adapun kita pada hari ini, kita fase mengucapkan la ilaha illallah, akan tetapi kita tidak memahami dan kita tidak bisa mengamalkan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Yaitu tadi buktinya. Kita masih menyerahkan sesajen kepada yang kita sebut sebagai penghuni laut, penghuni sungai, penghuni kuburan keramat, penghuni pemilik kayu, pemilik batu keramat dan lain sebagainya. Kita masih lakukan itu. Ya, itu artinya kita belum memahami makna daripada kalimat la ilaha illallah dan kita belum mengamalkan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Ya, taib. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjamin dan banyak hadis-hadis lainnya. Ini hanya salah satu hadis saja yang Rasulullah SAW katakan man mata, barang siapa yang meninggal dunia, wa huwa ya'lam, sedang dia mengetahui maknanya, memahami maknanya, merealisasikan kalimat la ilaha illallah, mengamalkan konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah. Kata Rasulullah SAW, maka dia pasti akan masuk ke dalam surga. Ya, maka dia pasti akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian yang kedua, poin yang kedua, yang bisa yang menjadi penyebab masuknya seseorang ke dalam surga dan menjadi penyebab jauhnya seseorang dari api neraka adalah mendirikan sholat. Ya, mendirikan sholat. Dan ini juga dalilnya sangat banyak. Sering kita jelaskan di sini. Akan tetapi, ya pada pertemuan kita kali ini saya akan berusaha menjelaskan 1-2 dalil yang mungkin belum pernah saya bawakan di sini. Taib, Imam Abu Daud, kemudian juga Imam An-Nasai dan Ibnu Majah meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, khamsu salawatin. Ya, khamsu salawatin. Ada 5 waktu sholat. Kata bahunallahu alal ibad. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan, tetapkan 5 waktu sholat ini kepada para hambanya. Faman ja'a bihinna.
Maka kata Rasulullah, barang siapa yang mengerjakan kelima salat ini yang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lam yudayyi minhunna syai'a, lalu kemudian dia tidak menyia-nyiakan sedikit pun sesuatu daripada salat tersebut, kata Rasulullah, ya, istighfafan bihaqqihinna, karena meremehkan haknya, karena meremehkan hak-hak salat tersebut, kana lahu indallahi ahdun an yudkhilahul jannah. Maka kata Rasulullah, ia memiliki perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala untuk memasukkannya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita mengerjakan kelima salat yang sudah ditetapkan, sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, tanpa meremehkan hak-haknya, ya, karena dalam rangka meremehkan atau memandang enteng misalnya, maka ini adalah perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa man lam ya'ti bihinna, barang siapa yang tidak mengerjakan salat 5 waktu ini yang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, falaisa lahu indallahi ahdun, maka tidak ada perjanjian antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan kita kaum muslimin dengan orang kafir, yang membedakan kita kaum muslimin dengan kaum musyrikin adalah salat. Itu yang membedakan kita. Maka kata Rasulullah SAW, siapa yang tidak melaksanakan kelima salat yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada perjanjian dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Insya'a adzabahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengazab dia, wa insya'a adkhalahul jannah. Akan tetapi jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian selanjutnya, Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nurun." Barang siapa yang menjaga salat-salatnya tersebut, maka baginya cahaya, akan diberikan kepadanya cahaya, wa burhan, dan akan diberikan padanya petunjuk, wa najat, ta'ala pada hari kemudian. Wa man lam yuhafiz 'alaiha, akan tetapi sebaliknya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tidak menjaga salat 5 waktunya tersebut, ya, lam yakun lahu nurun, maka tidak diberikan cahaya baginya, ya, wala burhanun, dan tidak diberikan kepadanya petunjuk, wala najatun, dan tidak diberikan keselamatan padanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana yaumal qiyamah, dan kelak pada hari kemudian, pada hari kiamat, ma'a Qaruna wa Fir'auna wa Hamana wa Ubay bin Khalaf. Dan pada hari kemudian dia akan dikumpulkan dengan Qarun, dia akan dikumpulkan dengan Fir'aun, dia akan dikumpulkan dengan Haman, dan dia akan dikumpulkan dengan Ubay bin Khalaf. Wa na'udzubillahi min dzalik. Wa nasallallahu taala assalamu wal afiyah. Jadi ini orang yang tidak melaksanakan salat, tidak mendirikan salat, ya. Dia akan dikumpulkan dengan pembesar-pembesarnya, orang-orang kafir yang pernah ada di atas permukaan bumi ini. Taib, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, perkara yang ketiga yang bisa menjauhkan seseorang dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala dan memasukkan seseorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala adalah mengeluarkan zakat, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Az-Zariyat ayat 15 sampai dengan ayat 19, ya. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang bertakwa itu fi jannat, akan ditempatkan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan, wa uyun, dan dia akan ditempatkan di tempat yang penuh dengan mata air. Akhidina ma atahum rabbuhum. Mereka itu, yaitu orang-orang yang bertakwa tersebut, itu akan mengambil apa yang sudah diberikan, akan meraih, akan memperoleh apa yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Karakter daripada orang-orang yang bertakwa tersebut yang akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian akan berada di tempat-tempat yang mana di tempat-tempat tersebut penuh dengan mata-mata air. Karakter mereka itu adalah kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka sebelumnya adalah muhsinin. Mereka adalah orang-orang yang gemar berbuat baik. Kemudian karakter mereka selanjutnya adalah kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Ya, pada waktu malam sedikit sekali mereka tidur, ya.
Jadi kalau sudah masuk waktu malam, mereka tidak menjadi mereka tidak menjadi bangkai di malam hari. Ya, mereka tidak hanya tidur di malam hari. Akan tetapi di malam hari, sebagian malamnya mereka pergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil asharihum yastaghfirun. Ya, dan di waktu sahurnya setelah mereka melakukan salat bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi amwalihim haqqum lis-sa'il wal mahrum. Dan di sini poin pembahasan kita. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, dan pada harta-harta mereka hakun, ya, mereka sisihkan. Ya, mereka sisihkan, mereka keluarkan lis-sa'ili, bagi orang yang meminta, wal mahrum, dan bagi orang yang malu atau tidak mau meminta. Ya, artinya dalam hal ini mengeluarkan zakat. Ya, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa di antara karakter orang bertakwa yang akan menghuni surganya Allah Subhanahu wa taala, kemudian akan ditempatkan di mata-mata air, di tempat yang penuh dengan mata-mata air, maka di antara karakternya adalah mereka mengeluarkan zakat. Ya, ini di antara karakternya orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau ada orang yang mengklaim dirinya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian sudah sampai satu haul dan sudah sampai satu nisab, lalu kemudian dia tidak mengeluarkan zakatnya, maka dia bukan termasuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia bukan termasuk daripada orang-orang yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijanjikan tempat-tempat yang penuh dengan mata air. Taib. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, ya, poin yang keempat atau perkara yang keempat yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW yang bisa menjadi penyebab jauhnya seseorang dari neraka dan dekatnya seseorang kepada surga adalah berpuasa. Ya, melaksanakan ibadah puasa, yaitu berpuasa pada bulan Ramadan. Imam Bukhari ya meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, ini secara umum, puasa secara umum. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama yauman fi sabilillah." Barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah Subhanahu wa taala, ba'adallahu wajhahu 'anin nar sab'ina kharifa. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan ya wajah hamba tersebut dari api neraka jahanam sab'ina kharifa, sejauh 70 tahun perjalanan. Ya, ini puasa secara umum. Yang puasa secara umum ini satu hari kita lakukan di jalan Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan wajah kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala sejauh 70 tahun perjalanan. Maka bagaimana lagi kalau puasa yang kita lakukan itu adalah puasa yang sifatnya wajib, puasa Ramadan, puasa yang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita lakukan bertepatan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini keutamaannya sungguh lebih luar biasa lagi. Taib, sudah masuk waktu ya. Wallahu taala alam bisawab. Kita akan lanjutkan setelah salat Isya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu ayakum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalat.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله استووا اعتدلوا وأقيموا صفوفكم درست dirapatkan sahnya. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم صراحا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون
وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Taib, kita lanjutkan. Kemudian perkara yang kelima atau amalan yang kelima yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa menjauhkan seorang hamba dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala dan masukkan seorang hamba ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala adalah dengan melakukan ibadah haji. Ya, dengan melakukan ibadah haji. Jadi haji ini di samping merupakan salah satu kewajiban bagi setiap muslim, bagi yang mampu, man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu, maka ya kewajiban ini, ibadah haji ini adalah merupakan sebab dijauhkannya kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkannya kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal hajjul mabrur." Adapun haji yang mabrur itu, adapun haji yang diterima itu, laisa lahu jazaa'un illal jannah. Maka tidak ada balasannya yang pantas kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Artinya, orang yang melaksanakan ibadah haji, lalu kemudian hajinya tersebut adalah haji yang mabrur, maka tidak ada yang bisa membalas, tidak ada yang bisa mengganjar ya ibadah hajinya tersebut yang mabrur tersebut kecuali apa? Kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya ketika kita melaksanakan ibadah haji, maka laksanakanlah ibadah haji tersebut dengan sebaik-baiknya. Bagaimana definisi melaksanakan ibadah haji dengan sebaik-baiknya? Yang pertama, bahwa kita melaksanakan ibadah haji itu ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi tujuan kita, niat kita lillahi taala, hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena mau digelar sebagai Pak Haji, bukan karena mau digelar sebagai Bu Haji, bukan karena mau digelar sudah melaksanakan rukun Islam yang kelima ya dan seterusnya, bukan. Ya, kita melakukan ibadah haji semata-mata niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, ya melaksanakan ibadah haji itu dengan mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mutaba'atur Rasul. Mengikuti ya praktek contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan melakukan ritual-ritual dalam ibadah haji kita yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah oleh kalian dariku kapan kita berhaji tidak ikhlas ya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka haji kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita berhaji sudah ikhlas akan tetapi tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ibadah haji kita juga ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita sudah melakukan ibadah haji sesuai dengan tuntunan Rasulullah akan tetapi tidak ikhlas, bukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah haji kita juga ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang bisa memasukkan, yang menjadi penyebab masuknya kita ke dalam surga dan menjadi penyebab jauhnya kita dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah haji yang kita lakukan. Pertama semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, yang kedua mengikuti tuntunan, mengikuti tata cara sesuai dengan manasik ya hajinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Ikhwah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini ya menunjukkan kepada kita bahwa dengan menjalankan kewajiban-kewajiban yang sudah kita jelaskan tadi, 5 kewajiban, yaitu yang pertama ya menyembah Allah Subhanahu wa taala serta mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua mendirikan salat. Kemudian yang ketiga berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian mengeluarkan zakat dan berhaji. Kelima amalan ini kalau kita lakukan dengan sebaik-baiknya dalam artian karena Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kelima kewajiban ini bisa menjadikan kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya dan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nerakanya. Ya. Maka seorang Imam Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata,
anna Arabiyan jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa suatu ketika ada seorang Arab Badui datang menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian orang Arab Badui ini berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah." Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu perkara, satu amalan yang mana jika aku telah melakukan satu amalan ini, maka aku akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a." Yang pertama, kalau engkau mau dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya, maka lakukan yang pertama adalah engkau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala serta tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala disertai dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini amalan yang bisa memasukkan seorang hamba ke dalam surganya. Yang kedua kata Rasulullah, wa tuqimu as-salata al-maktubah, dan engkau mendirikan salat yang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat subuh, salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya. Ini kelima salat yang sudah ditetapkan, sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Kelima salat ini bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dalam hadis ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Apabila seorang wanita salat, menjaga salat 5 waktunya, ya. Apabila seorang wanita, seorang muslimah kata Rasulullah, menjaga salat 5 waktunya, dalam artian dia tidak menyia-nyiakan salatnya tersebut, dia menjaga salatnya tersebut tepat waktu, dia menjaga rukun-rukunnya, dia menjaga wajib-wajibnya dan seterusnya, maka kata Rasulullah, idza shallatil mar'atu khamsaha, apabila seorang wanita menjaga salat 5 waktunya, wa shamat syahraha, lalu kemudian perempuan tersebut, muslimah tersebut berpuasa pada bulan Ramadannya, ya, menjaga puasa bulan Ramadannya. Jadi kasarnya, walaupun dia tidak sholat sunnah, ya, walaupun dia tidak puasa sunnah, dia hanya menjaga sholat 5 waktunya saja, dia hanya menjaga puasa wajibnya saja, wa ata'at zaujaha, lalu kemudian dia menaati suaminya, wa hafizat farjaha, dia yang ketiga dia menjaga kemaluannya, yang keempat wa ata'at ba'laha, dia menaati suaminya, maka apa yang akan terjadi? Kata Rasulullah SAW, kilalaha, akan dikatakan kepadanya, udkhulil jannata, masuklah engkau ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, min ayyi abwabin syi'ti, dari pintu surga mana saja yang engkau kehendaki. Ya, jadi perhatikan, di sini hanya 4 poin dituntut kepada seorang muslimah. Yang pertama, menjaga sholat 5 waktunya. Ya, kasarnya walaupun dia tidak melaksanakan sholat sunnah, apalagi kalau melaksanakan sholat sunnah. Ya, yang kedua, wasamat syahraha, dia menjaga puasa wajibnya, puasa pada bulan Ramadan. Ya, kalau misalnya di bulan Ramadannya dia bolong karena dia ada uzur misalnya, karena wanita ada uzurnya kan seperti itu, maka dia ganti di hari yang lain. Ya, kemudian yang ketiga, dia menjaga kemaluannya, dia menjaga kehormatannya, dan yang keempat, dia menaati suaminya. Maka kata Rasulullah, dikatakan kepadanya, udkhulil jannata, masuklah engkau ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, min ayyi abwabin syi'ti, dari pintu surga mana saja yang engkau kehendaki. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa dengan melakukan kewajiban-kewajiban, termasuk diantaranya mendirikan sholat yang sudah, menjaga sholat yang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah merupakan sebab masuknya kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dan merupakan sebab jauhnya kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wa tuaddi az-zakata al-mafruḍah, dan engkau ya menunaikan zakat yang sudah ditetapkan, yang sudah diwajibkan. Ya, istilahnya walaupun kita tidak bersedekah misalnya, ya, akan tetapi sudah menunaikan zakat yang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu zakat yang apabila harta kita sudah sampai 1 nisab dan 1 haul, kalau itu kita tunaikan karena Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalan seperti ini bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab
terjauhkannya kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir kata Rasulullah, wa tasumu ramadhana, dan engkau berpuasa pada bulan Ramadan. Jadi kewajiban-kewajiban ini yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW kepada kita adalah merupakan sebab masuknya kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkannya kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kita ya, yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa menjaga sholat 5 waktunya, yang bisa menjaga puasa wajibnya, yang bisa berhaji ketika dia sudah mampu, kemudian yang bisa mengeluarkan zakatnya ketika sudah sampai 1 nisab dan 1 haul, gitu kan, seperti itu. Maka bersyukurlah kita ketika kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga dan menjalankan kewajiban-kewajiban yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian perawi mengatakan, ya, orang Arab Badu ini mengatakan, ya, wallazi nafsi biyadi. Ya, kemudian beliau bersumpah, orang Arab Badu ini bersumpah, wallazi nafsi biyadihi, dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya, la uridu ala hadza syai' la azidu ala hadza syai'an abada. Kata orang Arab Badu ini, demi Allah, saya tidak akan menambah sedikit pun dari yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa tadi? Menyembah Allah serta mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian mendirikan salat, kemudian mengeluarkan zakat yang sudah diwajibkan, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Orang Arab Badu ini mengatakan, demi Allah, saya tidak akan menambah lebih dari ini. Ya, saya tidak akan menambah lebih dari ini. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wala anqusu minhu, dan aku tidak akan mengurangi ya daripada yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka falamma walla, maka tatkala orang Arab Badu ini sudah pergi meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahli jannah, barang siapa yang menginginkan, yang hendak melihat seorang laki-laki penghuni surga, falyanzur ila hadza, maka hendaklah dia melihat kepada laki-laki, kepada Arab Badu ini, ya. Maka Masya Allah, perhatikan, di sini Arab Badu ini sudah mengatakan dari awal, saya tidak akan melebihkan yang sudah disebutkan oleh Rasulullah, dan saya tidak akan mengurangi yang sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Yaitu apa tadi? Saya ulangi. Yang pertama, ya, menyembah Allah Subhanahu wa taala serta tidak mensyirikatkan Allah, mendirikan salat, kemudian mendirikan salat yang wajib, kemudian mengeluarkan zakat yang sudah ditetapkan, kemudian apa tadi? Yang terakhir, berpuasa pada bulan Ramadan. Maka perhatikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada laki-laki ini, siapa yang menginginkan, siapa yang hendak melihat seorang laki-laki penghuni surga, maka hendaklah melihat kepada laki-laki ini. Ini menunjukkan bahwa dengan menjalankan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, ya, ini menunjukkan bahwa ini adalah merupakan perkara yang bisa menjadi penyebab masuknya kita ke dalam surga dan dijauhkannya kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Amr bin Murrah al-Juhani radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Ja'a rajulun min Qudaa ya ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala." Telah datang seorang laki-laki dari Qudaa, ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian laki-laki ini berkata, "Inni syahidtu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah." Wahai Rasulullah, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan aku bersaksi bahwasanya Anda adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Arab ini mengatakan, "Wa sallaitu salawatil khamsa." Aku juga mendirikan menjaga salat 5 waktu. "Wa sumtu ramadhana." Dan aku juga, ya, menjaga puasa wajibku, yaitu puasa pada bulan Ramadan. Wa ataitu zakah, dan aku juga mengeluarkan zakat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menanggapi pernyataan dari si Arab Badu ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata ala hadza," barang siapa yang meninggal di atas seperti yang dilakukan oleh laki-laki ini, kata Rasulullah, kana minas siddiqina wasyuhada, maka dia akan dibangkitkan bersama dengan as-siddiqin, orang-orang yang siddiq, orang-orang yang benar. Di antara orang-orang siddiq itu adalah Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu taala anhu, wasyuhada, dan dia akan dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang mati syahid, ya. Dia tadi melakukan apa? Dia hanya bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar
kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam artian dia melaksanakan, dia mengamalkan konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah. Kemudian dia juga mempersaksikan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Dalam artian bahwa dia hanya melakukan amalan-amalan ya yang sudah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia tidak melakukan amalan-amalan yang tidak pernah dituntunkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini konsekuensi daripada kalimat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bahwa aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensinya adalah kita tidak boleh melakukan ritual-ritual atau amalan-amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita hanya boleh melakukan amalan-amalan atau ritual-ritual yang sudah pernah dituntunkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu konsekuensinya, ya. Jadi kalau ada orang mengatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia mengatakan bahwasanya aku bersaksi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dia masih suka melakukan ritual-ritual atau amalan-amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak melakukan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW, maka ketahuilah bahwa syahadatnya tersebut adalah syahadat yang palsu, ya, syahadat gombal, ya, syahadat yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Dia mempersaksikan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia tidak mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia mengada-adakan ritual-ritual baru, perkara-perkara baru yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian kata Arab ini berikutnya, ya wa ataituz zakah, kemudian aku mengeluarkan zakat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata ala hadza, barang siapa yang meninggal di atas apa yang dilakukan oleh orang Arab Badui ini, maka dia akan dibangkitkan bersama dengan as-siddiqiyin, orang-orang yang siddiq, ya, wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid. Taib. Kemudian Imam Abu Daud juga meriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsun man jaa bihinna ma'iman. Ada 5 perkara kata Rasulullah, barang siapa yang mengerjakan kelima perkara ini, ya, disertai dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syaratnya harus disertai dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang terjadi kata Rasulullah? Dakhalal jannah, maka dia pasti akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa kelima perkara yang harus kita lakukan, yang harus disertai dengan keimanan, yang mana dengan amalan ini akan membuat kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga? Yang pertama adalah man hafadza 'alas salawat al-khamsi. Barang siapa yang menjaga salat 5 waktunya, ya, ala wudu'ihinna, juga menjaga wudunya. Jadi bukan hanya menjaga salat 5 waktu saja, akan tetapi menjaga wudu, ya, kelima waktu salat ini. Ya, wa ruku'ihinna, juga menjaga ruku salat itu. Wa sujudihinna, dan juga menjaga sujud-sujudnya. Wa mawaqitihinna, dan juga menjaga waktu-waktunya. Artinya, ya, ketika kita melaksanakan sholat 5 waktu ini, kita harus menjaga tepat waktu, ya. Kemudian kita harus menjaga rukun-rukunnya, kita harus menjaga wajib-wajib daripada sholat tersebut, dan seterusnya. Ini yang dimaksudkan, ya. Jadi bukan hanya sekedar melaksanakan sholat saja, akan tetapi wudunya juga dijaga, kemudian rukunya juga dijaga, sujud-sujudnya juga dijaga, kemudian waktu-waktunya juga dijaga. Jadi bukan hanya sekedar melaksanakan sholat 5 waktu saja. Taib. Kemudian selanjutnya wasama ramadhana, kemudian dia berpuasa pada bulan Ramadan. Wahajjal baita ini istata'a ilaihi sabila, kemudian dia melaksanakan ibadah haji ketika dia mampu untuk melaksanakan ibadah haji tersebut. Wa ataz zakata thayyibatan biha nafsuhu, kemudian dia mengeluarkan zakat dalam rangka untuk mensucikan dirinya. Wa addal amanata, kemudian dia menunaikan amanah, ya. Kemudian para sahabat yang lainnya radhiyallahu taala anhum ajmain bertanya kepada yang meriwayatkan hadis ini, yaitu Abu Darda. Mereka bertanya kepada Abu Darda, ya Abu Darda, wahai Abu Darda, wa ma adaul amanah, apa yang dimaksudkan dengan adaul amanah, menunaikan amanah? Maka, ya, Abu Darda radhiyallahu taala anhu pada hadis ini
beliau menjelaskan kepada kita di antara definisi menunaikan amanah. Ya, kata beliau di antara definisi menunaikan amanah itu adalah al-ghuslu minal janabah, mandi janabah, ya, mandi janabah, mandi junub. Ya, ada yang tahu nggak kira-kira kenapa Abu Darda radhiyallahu taala anhu memberikan definisi amanah itu, menunaikan amanah itu dengan mandi junub? Ada yang tahu nggak alasannya? Hah? Hah? Mungkin di pikiran kita kok nggak nyambung ya? Ya, menunaikan amanah dengan mandi junub. Ada yang tahu nggak? Ini ilmu baru ini. Ya, ada yang tahu nggak kira-kira? Nggak ada yang tahu. Sebabnya adalah karena mandi janabah itu antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau ada orang tidak sholat itu ketahuan sama orang. Ya, ada orang kadang-kadang sholat di masjid karena malu. Ya kan gitu. Ya, si fulan nggak datang sholat. Ya kan, kelihatan sama orang. Ya, dan amalan-amalan lainnya. Ya, ada kadang-kadang melibatkan makhluk itu kan seperti itu. Ya, kelihatan akhirnya dia malu gitu. Akan tetapi mandi janabah ini, kalau misalnya seorang hamba tidak mandi janabah, nggak ada yang tahu. Benar nggak? Ya, dia misalnya habis berhubungan dengan istrinya misalnya atau suaminya, kemudian dia nggak mandi, dia keluar rumah, nggak ada yang negor dia. Lah, ini nggak mandi janabah, nggak ada. Ya, yang mengetahui antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Abu Darda radhiyallahu taala anhu ketika ditanya tentang definisi daripada addal amanah, menunaikan amanah itu adalah beliau mengatakan bahwa al-ghuslu minal janabah, mandi janabah, mandi junub. Ya, karena ini antara hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika seseorang setelah selesai berhubungan dengan istrinya misalnya, melakukan jima dengan istrinya misalnya, dia keluar dari rumahnya dalam rangka untuk sholat, dia tidak mandi janabah, dia tidak mandi junub, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah dengan dirinya. Ya, nggak ada yang mengetahui antara kecuali dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, akan tetapi amalan-amalan yang lainnya boleh saja. Nah, makanya di sini beliau mengatakan bahwa di antara definisi daripada addal amanah, menunaikan amanah itu adalah al-ghuslu minal janabah, mandi janabah. Tsumma qala, ya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Taib, Allah taala alam bisawab, nanti kita lanjutkan lagi ya karena kayaknya tidak memungkinkan, waktunya juga sudah habis, kondisi juga belum memungkinkan. Insyaallah taala kita akan selesaikan pada pertemuan berikutnya. Taib, mungkin kalau ada yang mau ditanyakan berkenaan dengan yang sudah kita jelaskan, satu pertanyaan silakan. Taib, silakan, barakallahu. Izin bertanya, Ustaz. Ya. Fadal. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang bertanya masalah zakat mal. Kalau zakat fitrah kan udah jelas waktunya di bulan suci Ramadan. Nah, kalau zakat mal itu jatuhnya di bulan apa, Ustaz? Kalau ada waktunya ditentukan. Jazakallahu khair. Taib. Zakat mal itu makanya disebut makanya di antara rukun daripada zakat mal itu adalah dia harus satu haul, ya. Satu haul itu artinya 1 tahun. Dan 1 tahun ini dihitung dengan hitungan bulan Qamariyah, bukan Syamsiyah ya. Jadi kalau misalnya sekarang bulan Safar ya sekarang, ya. Jadi sekarang antum punya harta, ya. Kemudian nanti sampai 1 haul, sampai bulan Safar berikutnya, tahun berikutnya, dan sampai 1 nisab, maka dikeluarkanlah zakat pada saat itu juga, ya. Dikeluarkanlah zakat pada saat itu juga. Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ini pembahasannya panjang. Bahwa boleh mengeluarkan zakat zakat mal ya pada saat belum sampai 1 haul gitu kan, seperti itu. Kalau memang sudah harta kita berlebih dan kalau misalnya negara lagi dalam kondisi membutuhkan. Ini panjang pembahasannya ya. Akan tetapi yang perlu antum ketahui bahwa yang namanya zakat mal itu harus memenuhi 2 kriteria, harus memenuhi 2 rukun. Yang pertama harus sampai 1 nisab, ya, lebih dari 80 gram emas. Kemudian yang kedua sampai 1 haul, sampai 1 tahun, ya, dan itu hitungannya adalah bulan Qamariyah. Wallahu taala alam bisawab. Jadi nggak mesti harus bulan puasa gitu kan, seperti itu, atau nggak mesti harus bulan ini dan itu. Yang penting sudah masuk 1 haul, dan pada saat masuk 1 haul itu 1 nisab, maka wajib dikeluarkan zakat tersebut. Dan orang yang tidak mengeluarkan zakatnya itu akan mendapatkan ancaman yang sangat keras pada hari kemudian. Hartanya tersebut akan dijadikan setrika, dijadikan lempengan neraka gitu kan. Kemudian dijadikan api, lalu kemudian
dari lempengan tersebut akan diserikakan ke punggungnya. Wallahu taala alam bisawab. Naam. Taib. Naam antum. Udah terakhir ya. Naam. Silakan. Terima kasih. Ingin tanya satu saja Ustaz ya. Ini ada fenomena yang menarik bahwa banyak biro perjalanan haji dan umroh itu milik orang Kristen. Contohnya umpamanya Heri Tanu. Heri Tanu yang pemilik 4 TV itu mendirikan biro namanya Al Malik itu. Besar itu, kantornya juga lumayan besar itu. Gimana diulang? Kan banyak biro perjalanan haji dan umroh itu milik orang Kristen. Padahal harusnya kan itu milik orang Islam. Tapi mereka, karena mereka banyak duitnya, sehingga mereka jadi milik orang Kristen. Contohnya umpamanya Heri Tanu perjalanan milik orang Kristen itu apakah haji dan umrohnya sah? Itu pertanyaan. Kemudian kalau saya kiaskan umpamanya saya makan daging sembelihan orang Kristen, apa itu daging sapi atau kambing, kan jelas tidak sah makannya, wong itu haram. Mereka tidak menyebut nama Allah ketika menyembelih daging. Kalau saya kiaskan dengan itu gimana gitu loh itu. Terima kasih. Taib. Pertama, ya kita lihat sejarah dulu ya. Ketika Rasulullah SAW hendak hijrah ke kota Madinah, maka Rasulullah SAW itu mengambil satu jalan yang tidak umum, ya. Karena kalau Rasulullah mengambil jalan umum, itu hanya dalam beberapa hitungan jam akan ketahuan, akan ditemukan oleh orang-orang kaum kafir Quraisy, ya. Karena begitu Rasulullah menghilang dan mereka tahu kalau Rasulullah sudah hijrah, keluar sayembara. Siapa yang menemukan Muhammad dan Abu Bakar hidup atau mati 100 ekor onta. Jadi kepala beliau sallallahu alaihi wasallam itu dihargai 100 ekor onta. Rasulullah tahu itu. Ya, Rasulullah SAW sebelum berhijrah, beliau menyewa seorang musyrik, seorang kafir yang bernama Abdullah bin Uraikid. Kita tahu ya, hijrah ini adalah merupakan salah satu ibadah yang paling agung. Salah satu ibadah yang paling agung dalam agama kita ini adalah hijrah. Oleh karenanya, Rasulullah SAW ketika menyebutkan contoh diterima tidaknya amalan kita, amalan itu sesuai dengan niatnya, Rasulullah menyebutkan contoh hijrah. Karena kenapa? Hijrah itu adalah merupakan ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat berat. Dalam artian bahwa Rasulullah hendak menyampaikan kepada kita bahwa kalau hijrah saja, ya, hijrah saja ibadah, salah satu ibadah yang paling agung dalam agama kita ini. Ya, salah satu ibadah yang paling agung dalam agama kita ini, kalau kita lakukan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana lagi dengan amalan-amalan di bawah levelnya daripada hijrah tersebut? Maksud saya di sini, Rasulullah menyewa seorang musyrik namanya Abdullah bin Uraikid, profesional, disewa oleh Rasulullah untuk menunjukkan jalan. Rasulullah enggak menyewa, enggak nyari muslim, enggak. Ya, enggak nyewa orang muslim. Rasulullah enggak nyewa muslim, enggak nyari siapa. Padahal Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, beliau itu adalah orang yang faham jalan. Akan tetapi dalam kondisi ini Abu Bakar enggak tahu. Yang faham seorang profesional beragama yang musyrik lah, ya. Namanya Abdullah bin Uraikid. Dialah yang menunjukkan jalan, ya, menuntun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar ke kota Madinah melalui jalur yang tidak biasa tersebut. Ini menunjukkan bahwa boleh kita bekerja sama dengan orang-orang kafir. Antum lihat Saudi. Saudi terkadang mereka bekerja sama dengan orang kafir, benar nggak? Untuk melindungi negaranya dari orang kafir lainnya. Dan ini diperbolehkan, nggak ada masalah. Ya, selama kita tidak menggadaikan akidah kita. Ya, dalam perkara muamalah maka itu tidak ada masalah. Nah, termasuk diantaranya kalau misalnya ada biro perjalanan, mohon maaf, yang mana biro perjalanan tersebut pemiliknya, ya, adalah seorang kafir misalnya, bukan Islam, maka itu tidak akan mempengaruhi sah atau tidaknya ibadah haji atau umroh kita. Ya, yang mempengaruhi sah tidaknya ibadah haji dan umroh kita adalah bagaimana kita melakukan rukun-rukun daripada ibadah haji dan umroh tersebut. Kalau misalnya, ya, biro hajinya, misal, walaupun jauh lebih baik kalau kita cari yang pemiliknya muslim, ini tentu saja. Ya, tentu saja jauh lebih baik gitu kan, seperti itu, ya. Akan tetapi kalau memang ini terjadi, ya, selama seseorang itu melakukan rukun-rukun haji, dia lakukan semua rukun-rukun haji, ya, dia berumroh, dia lakukan semua rukun-rukun umroh, maka kita katakan haji dan umrohnya itu apa? Sah. Gitu kan, seperti itu. Walaupun afdalnya
dia lebih bagus, lebih afdalnya lagi kalau dia bersafar dengan travel yang pemiliknya adalah seorang muslim. Kan seperti itu. Apalagi kalau memang pemiliknya ini hanya murni bisnis dan yang membimbing itu adalah ustadz-ustadz, apalagi misalnya kalau ustadz-ustadznya tersebut paham sunnah misalnya, memahami manasik sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini tidak pengaruh ya, tidak ngefek lah kalau orang bilang kepada keabsahan haji dan umroh kita ya. Akan tetapi walaupun travelnya itu, biro perjalanannya itu adalah biro perjalanan yang mohon maaf misalnya mempergunakan kata sunnah, memakai kata sunnah, menisbatkan kata sunnah, kalau dia tidak ikhlas atau dia ikhlas tapi misalnya tidak mengikuti tuntunan Rasulullah, atau sebaliknya dia mengikuti tuntunan Rasulullah tapi tidak ikhlas, maka juga ibadah haji dan umrohnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan itu patokannya ya. Keabsahan haji dan umroh kita itu ditentukan ya atas dua ya. Makanya dua ini ya, dua perkara agung ini adalah merupakan landasan utama daripada agama kita ya, landasan utama daripada agama kita. Yang pertama apa? Al-ikhlas ya, mengikhlaskan niat hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah mutaba'atur rasul, mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama dua perkara ini kita lakukan, maka insyaallah taala ibadah haji dan umroh kita serta ibadah-ibadah kita lainnya pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini ya. Mohon maaf jika ada yang kurang atau ada yang salah. Yang kurang dan yang salah itu murni dari saya pribadi, dari syaitan dan dari lemahnya ilmu. Yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang salah, apa yang keliru dari penyampaian saya tadi, Allah dan Rasulnya berlepas diri dari kesalahan dan kekeliruan tersebut. Naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim bi subhanakallahumma wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Hadaniyallahu ayyakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.